Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izin dan rahmat Allah kita bisa hadir bersama-sama di Masjid Patokan Ad-Darajat ini dalam keadaan sehat walafiat di Ramadan 2024 Masehi atau Ramadan tepatnya di 1445 Hijriah. Dan kita tentu berharap semua bahwa amal ibadah yang kita lakukan pada bulan suci ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tak bosan-bosannya berselawat kepada beliau, berusaha meneladani beliau semaksimal yang bisa kita lakukan, menjadi pengikut yang setia akan ajaran-ajaran beliau, dan semoga kita semua nanti beserta keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, anak keturunan kita, mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita bicara tentang akidah, Islam tuh sudah diajarkan kepada kita bagaimana akidah itu adalah sebuah prinsip, ya. Kenapa ini sebagai sebuah prinsip? Karena kalau kita sudah memiliki akidah yang kuat, Bapak sekalian, itu nanti tak akan tergoyahkan. Kalau itu kuat, ya. Kecuali akidahnya itu lemah, mudah tergoyahkan. Memang ada Pak Taufik, ada, ya. Kita di Jogja sering menyaksikan dari keluarga muslimah, ayah ibunya bahkan haji gitu kan, tapi anaknya pindah agama ke agama lain hanya karena menikah. Pernah lihat Bapak Ibu? Bapak-bapak? Malah sering kan kita ngeliat Bapak, ya. Itu terjadi itu. Sampai-sampai bapak ibunya mungkin karena malu, saya enggak ngaku kamu lagi anak saya, karena kamu keluar dari Islam, kamu murtad dari Islam. Dan itu sering terjadi, ya. Maka kalau kita menanamkan akidah yang kuat itu kepada anak kita, itu satu hal yang penting Bapak sekalian. Makanya itu ajaran yang diberikan oleh Luqmanul Hakim, ya. Namanya salah satu surat yang diabadikan oleh Allah, yaitu surat Luqman, ya. Hakim itu gelar. Kenapa? Dia adalah seorang yang bijaksana. Apa yang diajarkan pertama oleh Luqman kepada anaknya itu masalah akidah. Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Hai anakku, janganlah sekali-kali kamu menyekutukan Allah. Karena menyekutukan Allah itu ada keaniayaan yang sangat besar. Kalau akidah kita tidak kuat, kita bisa menyekutukan Allah, kita bisa meninggalkan Tuhan yang kita sembah. Seperti orang yang murtad itu kan meninggalkan Rabb-nya, ya, karena dia pindah ke agama lain yang sebelumnya dia dibesarkan dalam tradisi Islam, lalu meninggalkan Islam. Maka sebenarnya nilai-nilai inilah yang harus kita tanamkan. Nah, yang menjadi pertanyaan Bapak-bapak sekalian, mana cirinya orang yang memiliki akidah yang kuat itu?
Jadi nanti kalau bapak-bapak melihat orang yang kuat akidahnya itu ada ciri-cirinya, kelihatan nih. Orang yang lemah akidah itu juga kelihatan. Ya. Nah, berdasarkan paling tidak melalui 3 ciri ini. Misalnya kita orang yang akidah Islam, bulan puasa, tapi dia tidak puasa. Maksudnya kalau orang Islam kan ya malu lah, masa tidak puasa, padahal dari segi usia, dari segi kesehatan dia mampu untuk melaksanakan puasa, tapi dia kok tidak melaksanakan puasa. Kenapa? Karena dia nggak punya akidah yang kuat. Dia berpikir gini ya, penting saya Islam, saya tidak sholat ya tidak apa-apa, saya tidak puasa ya tidak apa-apa. Apalagi kalau alasannya hanya karena malas, hanya karena nggak kuat puasa, hanya karena kebiasaan dia tidak berpuasa. Kadang gitu, ada orang nggak pernah sholat gitu ya. Jadi kalau ngomong sama anak istrinya, besok nih bapak mati, tolong disolatkan di masjid ya. Nggak pernah nginjakkan kaki di masjid, tapi minta disolatkan di masjid kalau dia meninggal gitu. Wasiatnya sih apa? Tapi nggak dibarengi dengan niatnya bahwa dia harus membiasakan dirinya datang ke masjid. Bagaimana cirinya orang yang akidahnya itu kuat? Ini saya ambil dari pendapat seorang ulama terkenal ya. Dia adalah Imam Al-Haddad dalam kitabnya Risalah Muawanah Lirraghibina Minal Mu'min Min Sulukit Tariqatil Akhirah. Ya. Jadi dia mengarang sebuah kitab. Dalam kitabnya ini saya ambil ringkasannya. Imam Al-Haddad ini mengatakan ada 3 ciri orang yang terlihat kuat akidahnya. Nah, bagaimana ciri orang yang akidahnya kuat itu? Nah, yang pertama menurut Imam Al-Haddad itu adalah orang yang membaca, memahami, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Itu apa? Jadi kalau kita sering membaca Al-Quran, kita pahami isinya, lalu kita amalkan, itu ciri. Ini kan mudah itu. Apa sih orang itu kuat akidahnya? Setiap ke masjid sebelum khatib naik mimbar atau sebelum kajian mulai, dia buka HP atau bawa Al-Quran, baca Al-Quran. Daripada ngobrol, sudah ngobrolnya tadi nyapa-nyapa teman, kiwo tangannya, habis itu dia baca Al-Quran. Nah, sering kita lihat kan, ada orang di masjid itu dia baca Al-Quran. Dan di masjid kita kan biasa tuh di pojok-pojok sudut-sudut itu ada Al-Quran. Nah, itu disediakan, itu untuk dibaca. Itu bukan hiasan ya Pak Haji ya? Bukan hiasan itu Bapak. Kalau kita membiasakan diri seperti itu akan terlihat oleh kita bahwa wah ini akidahnya kuat. Ya, kalau kita masuk di Masjid Nabawi, di Masjid Haram, itu setiap tiang-tiangnya itu, setiap pojok-pojoknya itu penuh Al-Quran, Bapak. Ya, kenapa? Itu sebenarnya Al-Quran itu bukan hiasan. Al-Qurannya kualitasnya bagus ya, namanya Arab Saudi negara kaya ya. Bagus Al-Qurannya itu, kalau kita bacanya nyaman kita ngelihatnya, tidak kucel gitu loh. Walaupun Quran kucel itu bagus loh, artinya karena sering dibuka dan dibaca. Al-Quran ngomong wah apa ya, gue Masjid Haram ya, tahu dibuka, halamannya masih nempel, gak pernah diwolak-walik. Kalau di rumah kita Quran tuh lecek itu malah apa ya Pak, tandanya itu dibaca gitu loh. Kalau Al-Quran kok ya rapi, tertata, tapi nggak tahu diambil, posisinya tetap di situ berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Nah itu tandanya kita. Makanya kalau kita ingin terlihat, bacalah Al-Quran. 1 ayat Al-Quran itu berapa kebaikannya? 10 kebaikannya. 1 huruf Al-Quran. Kita tinggal kalikan berapa huruf yang kita baca. Kita udah nggak bicara berapa huruf, berapa halaman yang kita baca. Bahkan saya mendengar itu ada beberapa jamaah, dan menurut saya itu amalan yang bagus ya. Kalau Ramadan itu 29 hari atau 30 hari, monggo kita biasakan 1 malam gitu, atau 1 hari semalam tuh kita baca 1 juz. One day one juz kata anak muda. 1 hari 1 juz. Sehingga nanti Ramadan selesai khatam 30 juz, kan bagus itu ya. Coba dibiasakan Bapak. Jadi habis sholat
zuhur, habis sholat subuh, habis sholat maghrib, kita baca. Kalau sedikit-sedikit lama-lama kan jadi bukit ya. Syukur-syukur kita bisa khatam 30 juz selama sebulan. Kalau enggak apa-apa. Tapi pembiasaan kita membaca. Nah, setelah membaca cukup? Belum. Baik sih membaca itu, tapi coba pahami artinya. Al-Quran itu tidak hanya sekadar dibaca, tapi pahami artinya. Misalnya kita membaca surat Al-Ikhlas. Itu kan surat akidah itu. Ya, qul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad, sampaikan kepada umatmu bahwa Allah itu esa. Ya, yang kita sembah itu akidah. Nah, bagaimana cara kita memahaminya? Kalau kita bapak-bapak percaya kalau Allah itu esa, kita jangan meminta kepada selain Allah. Nah, di rumah masih ada masang-masang sajen. Saya pasti loh di Jogja beberapa saya lihat, tapi biasanya di daerah pinggir-pinggir itu kalau hijab kabul itu masih ada tuh sesajen di pojok-pojok rumah, taruh di atas gitu. Ya, masih ada sesajen-sajen gitu. Kalau saya tanya, "Mbah, nopo niku ngangge anu sesajen? Anu iki ben bau reksone menjaga ben aman." Saya bilang, "Lagi kok nonton hansip di belakang kan ngaman ke?" Saya bilang, mboten nah, itu justru rumah ini yang seisinya ini termasuk yang gaib, setuju gitu pernikahan ini. Nauzubillahi min. Apa yang kita minta yang gitu-gitu? Itu tinggalan tradisi masa lalu, oke Bapak ya. Tapi tidak perlu kita pakai. Yang menjaga kita itu Allah, yang menjaga diri kita itu kita sendiri. Ya, atas ikhtiar kita, bukan yang gaib-gaib seperti itu. Mereka ada, kita percaya. Oh, kita disuruh kok. Mari kita paham, ya. Ciri orang beriman itu kan salah satu itu. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ciri orang beriman pertama apa? Dia percaya ke yang gaib. Yang gaib itu memang ada, ya. Jin, ya, bahasanya syaitan itu ya gaib ada, tapi bukan untuk kita sembah. Nah, jadi kita memahami itu seperti itu. Baca Al-Quran, pahami arti. Wah, tapi saya belum paham Pak, saya nggak ahli membaca Al-Quran kan bahasa Arab. Tak susah-susah Pak, baca terjemahannya. Al-Quran sekarang ada terjemahannya, okay? Bahkan ada tafsirnya, baca tafsirnya. Nah, kalau kita baca itu bagus itu. Ya. Makanya dalam surah Al-Ikhlas jelas, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Pahami artinya. Allahus samad. Allah itu adalah tempat kita bergantung, tempat kita meminta. Kenapa kita masih meminta kepada selain Allah? Bertentangan tidak dengan akidah itu? Bertentangan. Pak, kok ada nih tombak di rumah Bapak ini, jaga apa ini Pak? Wah, ini tombak keturunan dari nenek moyang saya. Kalau ada tombaknya di rumah saya ini, maling tidak berani masuk ini karena ada auranya. Dia mendorong maling untuk tidak masuk gitu. Jadi ada kekuatan gaib. Ada orang yang percaya seperti itu. Itu tidak betul. Kalau tombak itu kita pegang lalu malingnya mau masuk, kita pegang sepertinya dia takut. Ah, itu benar Pak. Takut dia tusukkan sama dia kan. Tapi kalau tombak itu taruh di situ dia menjaga, itu ya jelas tidak. Tombak itu hanya benda mati. Ya, ada kita dalam hati kita terbersih seperti itu. Nah, itu yang pertama ya. Jadi baca Al-Quran, pahami isinya, dan yang terakhir amalkan. Lalu yang kedua menurut Imam Al-Haddad adalah orang yang menyaksikan dan merenungi ciptaan Allah. Apa ini yang biasa kita sebut dengan ayat-ayat kauniyah. Jadi dia itu ketika melihat bintang gitu ya. Kita lah misalnya ya, kita lihat bintang sebegini jauhnya jarak bumi dan bintang itu. Bahkan menurut ahli astronomi, cahaya bintang yang kita lihat itu sudah mati bintangnya itu. Jadi yang kita lihat itu adalah perjalanan cahayanya, karena beratus-ratus tahun cahaya jaraknya dari bumi. Pergi kita ke laut Bapak Ibu, coba kita lihat ketika kita di pantai, kita lihat kok segini luasnya laut, apalagi samudra. Siapa yang menciptakan ini? Ini kan menambah keimanan kita. Ya, betapa maha besarnya Allah. Ya, jadi kita mengagumi itu semua. Yang paling mudah sekali Ibu, Bapak, kalau kita tuh naik pesawat terbang gitu, yang kita berada di atas ribuan
sekaki tingginya ya, nggak ribuan meter kalau pakai istilahnya. Kita lihat ke bawah, nggak terlihat kadang bumi itu. Yang kita lihat itu hanya hamparan awan, kayak hamparan permadani putih, gitu gitu. Coba kita lihat, aduh betapa maha besarnya Allah, begitu luasnya bumi. Nah, itu kalau kita terbang di Indonesia, apalagi yang terjauh. Indonesia ini agak jauh jaraknya itu. Kenapa? Jarak dan pembagian waktu. Maksudnya apa ini? Kalau kita mengagumi itu semua, betapa maha besarnya Allah, betapa luasnya bumi ini. Itu baru bumi, Pak. Belum galaksi-galaksi. Jadi bintang yang kita lihat dari jauh ini, kita lihat itu satu galaksi, Pak. Dan itu masih banyak galaksi-galaksi yang lain. Nah, mestinya ini menambah keimanan kita dan kekuatan akidah kita. Tapi kalau kita nggak pernah memikirkan itu, ya kita ya seperti itu aja. Kita bagaikan katak dalam tempurung. Ini nggak ngerti dunia gitu. Nah, kalau kita mengerti ayat-ayat kauniyah itu, Allah tunjukkan kepada kita bagaimana matahari terbit dari timur ke barat, dan itu teratur sejak bumi ini diciptakan oleh Allah. Tidak pernah loh matahari itu ingkar janji loh Pak, terbit dari barat. Karena kalau terbit dari barat, nah itu apa? Udah selesai kita. Lalu yang ketiga adalah ciri orang yang kuat akidahnya itu adalah orang yang selalu banyak melakukan amal soleh. Amal soleh itu apa? Perbuatan baik. Saya berikan contoh sederhana. Orang baik itu bisa kelihatan, ya. Walaupun orang baik itu biasanya tidak ingin terlihat kalau dia itu baik. Misalnya dia nyumbang, dia ingin kelihatan dia nyumbang. Berapa uang yang dimasukkan dalam kotak aja nggak mau dilihat, bukan ditutup kan? Dan itu kan diajarkan kita ketika memberi, tangan kanan, tangan kiri nggak bisa melihat, nggak tahu. Artinya apa? Kita dalam beribadah itu tidak ria, ya, tidak ria'an nas, tidak riak kepada manusia, nggak pamer. Nah, kalau orang yang akidahnya itu kuat, mereka itu dalam beramal soleh itu banyak, sering, dan dia lakukan. Bukan persoalannya jumlahnya besar, tidak. Tapi ketika dia melakukan perbuatan baik itu, dia tidak melihat siapa yang ditolong, kapan dia menolong, apa agama yang ditolong, apa niat orang yang minta tolong, itu dia tidak pernah melihat. Kenapa? Karena dia berbuat baik itu tujuannya apa? Lillahi ta'ala. Nah, ini yang harus kita biasakan. Jadi dalam kehidupan kita, kalau kita biasa melakukan amal soleh itu perbuatan baik, sekecil apapun itu, kita akan melihatnya, Pak. Itu dijelaskan oleh Allah itu dalam Al-Qur'an, ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dalam surah Al-Zalzal. Itu jelas itu. Jadi sekecil zarrah, kalau itu perbuatan baik, Pak, itu dilihat, Pak. Pahalanya dapat kita itu nanti. Sebaliknya kalau itu perbuatan dosa, syarran yarah, perbuatan dosa, perbuatan buruk, kita juga akan melihatnya. Maka yang kita ingin lihat itu bukan persoalan niat kecil besarnya, tapi berusahalah kita selalu melakukan perbuatan baik. Sekarang kan orang tuh malah sengaja melakukan perbuatan buruk, ya. Coba kita lihat, ada orang sengaja, ya, menabur paku di jalan, di tengah jalan, lalu di pojok sana sudah ada tukang tambal ban. Itu dari besi yang dibuat ukurannya segitiga itu, Pak. Dan dia dibakar, jadi warnanya itu jadi hitam, sehingga warnanya hampir sama kayak warna aspal, sehingga nggak kelihatan. Dan dia sengaja menaburkannya saat malam hari. Nah, orang bengkel tutup semua, begitu bocor tinggal nuntun, depannya sudah ada. Berarti kan mencari keuntungan di balik kesengsanaan. Nauzubillahi min dzalik. Itu sudah ada itu. Orang berlomba-lomba fastabiqul khairat, tapi malah dia berlomba-lomba untuk melakukan perbuatan jahat. Itu ada. Kalau kita menemukan paku di jalan, kita pinggirkan paku itu. Duri di jalan, ada orang yang terhalang, itu amal baik, Pak. Ya, itu amal soleh.
mungkin lewat di jalan itu terus ada orang buta, terus dia mohon maaf ya ada mau yang nyebrangkan motor itu kan tidak mau berhenti ya. Kalau ada misalnya dari jauh tuh kok ada orang buta biarkanlah dia lewat lah. Tapi kadang-kadang kita juga sering melihat ya ada orang sengaja berhenti lalu menyeberangkan orang itu. Itu kan kelihatan banget baiknya gitu. Jadi mulai dari hal yang sekecil apapun, marilah kita melakukan amal soleh. Dan amal soleh ini sebaiknya itu kita perbanyak dalam melakukan. Makanya kita nggak akan rugi Pak kalau kita banyak amal soleh. Mungkin itu saja yang bisa saya aturkan di hadapan Bapak semua. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Dan semoga akidah yang sudah kita miliki selama ini kuat dan semakin kuat lagi, sehingga kita nanti dalam menjalani hidup kita, akidah dan keimanan kita sama sekali tidak tergoyahkan. Demikian yang dapat saya aturkan. Bila ada kekurangan khilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.